Manajemen Risiko Proyek Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Program Studi Teknik Informatika. Dosen pengampu Wawan Joko Pranoto Eskom MTI. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Enrico C. Sasipahutar, yang kedua Faris Malik Al-Abdillah, yang ketiga Fauzi Rahman, yang keempat Gofur Firdaus. Apakah yang dimaksud dengan manajemen risiko proyek? Pengertian manajemen risiko proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek berjalan, agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi yang bisa diambil dalam pengelolaan risiko antara lain: memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Keuntungan manajemen risiko: yang pertama, dapat mengantisipasi atau menghindari masalah. Yang kedua, mencegah peristiwa-peristiwa yang mengejutkan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk bernegosiasi. Yang keempat, dapat memperoleh komitmen pelanggan. Yang kelima, dapat mereduksi pelanggaran menepati jadwal. Keenam, dapat mereduksi biaya yang melebihi anggaran yang tersedia. Tujuan manajemen risiko proyek yaitu untuk meminimalisir potensi risiko proyek negatif dan memaksimalkan potensi risiko positif. Dapat memahami apa yang dimaksud dengan risiko negatif dan apa yang dimaksud dengan risiko positif. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif adalah pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, biasanya disebut dengan peluang atau kesempatan. Proses manajemen risiko proyek. Yang pertama, perencanaan manajemen risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, melakukan analisa risiko kualitatif. Yang keempat, melakukan analisa secara kuantitatif. Yang kelima, merencanakan respon terhadap risiko. Yang keenam, monitoring dan pengendalian risiko. Tujuan umum manajemen risiko. Yang pertama, melindungi perusahaan. Yang kedua, membantu pembuatan kerangka kerja. Yang ketiga, mendorong manajemen proaktif. Yang keempat, sebagai peringatan untuk berhati-hati. Yang kelima, meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keenam, sosialisasi manajemen risiko. Rencana manajemen risiko. Rencana manajemen risiko menghasilkan output yang berisi prosedur untuk mengelola sepanjang proyek berjalan. Isi dokumen manajemen risiko antara lain: yang pertama, metodologi. Yang kedua, peran dan tanggung jawab. Yang ketiga, dana dan biaya. Yang keempat, kategori risiko. Yang kelima, kemungkinan dan dampak risiko. Yang keenam, dokumentasi risiko. Risiko umum dalam proyek. Yang pertama, pasar. Yang kedua, keuangan. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, orang. Yang kelima, struktur atau proses. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan
proses untuk memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko. 1. Brainstorming. 2. Delphi. 3. Interview. 4. Analisis SWOT. Identifikasi risiko. Brainstorming yaitu membentuk grup untuk membahas berbagai ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli bidang tertentu yang melakukan prediksi di masa depan. Interview cara untuk menemukan sebuah fakta dengan melakukan pengumpulan informasi melalui tatap muka, telepon, atau email. Analisis SWOT membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Demikian pemaparan materi dari kami. Sekian dan terima kasih.